Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Maurisa Ulin Nuha, nomor induk mahasiswa 2062401007, dan Yayu Kuswar Putri, nomor induk mahasiswa 2062401018. Di sini kami akan mempresentasikan tentang siklus pembelian. Definisi siklus pembelian. Siklus pembelian merupakan suatu kegiatan atau transaksi pembelian, baik itu secara tunai maupun kredit dalam suatu organisasi. Siklus pembelian dapat dilakukan baik oleh perusahaan ke pemasok atau ke penjual lain untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, atau dari pembeli ke customer ke perusahaan terkait. Sistem informasi akuntansi pembelian berarti suatu sistem pembelian atau suatu sistem transaksi untuk mendapatkan barang-barang baik secara kredit maupun secara tunai di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditunjukkan untuk mendapatkan jalur komunikasi yang penting, memberi sinyal kepada manajemen, dan menyediakan suatu dasar informasi pembelian untuk pengambilan keputusan yang terbaik, cerdik, dan tepat. Adapun pembelian oleh perusahaan terdapat 4 macam. Yang pertama, pembelian tunai berdasarkan penawaran supplier. Kedua, pembelian tunai berdasarkan inisiatif perusahaan. Ketiga, pembelian kredit berdasarkan penawaran supplier. Dan yang terakhir, pembelian kredit berdasarkan inisiatif perusahaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita secara garis besar akan membahas tentang pembelian perusahaan yang dapat digambarkan melalui flowchart pembelian tunai dan pembelian kredit oleh perusahaan. Pertama, kita akan membahas flowchart dari pembelian tunai oleh perusahaan. Dimulai dari bagian gudang yang biasanya membutuhkan barang. Bagian gudang membuat SPP atau surat permintaan pembelian rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke pembelian dan lembar kedua disimpan oleh bagian gudang sebagai arsip. Kemudian bagian pembelian akan menerima SPP lembar 1 dari bagian gudang. Berdasarkan SPP lembar 1, maka bagian pembelian akan membuat SPPH. SPPH tersebut dikirimkan ke bagian supplier dan supplier membuat SPH. SPH tersebut akan dikirimkan ke bagian pembelian dan bagian pembelian akan membuat SDP atau surat daftar pembelian dan dikirim ke pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Jika pimpinan menyetujui SDP tersebut, maka SDP yang telah disetujui dikirimkan kembali ke bagian pembelian. Jika tidak, maka akan kembali ke transaksi awal. Selanjutnya, berdasarkan SDP yang telah disetujui, bagian pembelian akan membuat SOP atau surat order pembelian rangkap 4. Lembar pertama akan dikirim ke supplier, lembar kedua akan dikirim ke bagian keuangan, lembar ketiga dikirim ke bagian gudang, dan lembar keempat akan disimpan sebagai arsip. Jika supplier sudah menerima SOP lembar pertama dari bagian pembelian, kemudian supplier akan membuat faktur rangkap 2, di mana lembar pertama dikirim beserta barang pesanan ke bagian pembelian dan lembar kedua akan disimpan sebagai arsip. Setelah itu, bagian pembelian akan menerima faktur beserta barang pesanan dari supplier. Kemudian, faktur dan barang akan dikirim ke bagian gudang. Bagian gudang akan menerima barang dan mencatat barang masuk berdasarkan SOP lembar ketiga dan membuat LPB atau laporan penerimaan barang rangkap 3. Lembar pertama akan dikirim ke bagian pembelian,
lembar kedua dan faktur akan dikirim ke bagian keuangan, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, pada bagian keuangan akan menerima SOP lembar kedua dan faktur serta LPB lembar kedua dari bagian gudang. Berdasarkan SOP lembar kedua, faktur dari bagian pembelian serta LPB lembar kedua, bagian keuangan akan melakukan pembayaran kepada bagian supplier. Setelah itu, bagian supplier menerima uang dari bagian keuangan. Supplier membuat faktur lunas rangkap 2, lembar 1 akan dikirimkan ke bagian keuangan dan lembar kedua akan disimpan sebagai arsip. Dan yang terakhir, bagian keuangan menerima faktur lunas. Berdasarkan faktur lunas tersebut, bagian keuangan membuat laporan pembayaran tunai rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke pimpinan dan lembar kedua akan disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, berikut adalah flowchart pembelian kredit oleh perusahaan. Dengan penjelasan, dimulai dari proses pertama, yaitu bagian gudang yang biasanya membutuhkan barang. Bagian gudang akan membuat SPP atau surat permintaan pembelian rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke bagian pembelian dan lembar 2 disimpan oleh bagian gudang sebagai arsip. Setelah bagian pembelian menerima SPP dari bagian gudang, bagian pembelian akan membuat SPPH atau surat permintaan penawaran harga yang dikirimkan ke supplier. Setelah supplier menerima SPPH dari bagian pembelian, supplier akan mengirimkan kembali berupa SPH atau surat penawaran harga. Setelah bagian pembelian menerima SPH dari supplier, bagian pembelian akan membuat SDP atau surat daftar pembelian yang dikirimkan ke pimpinan. Jika pimpinan menyetujui SDP tersebut, maka SDP yang telah disetujui dikirimkan kembali ke bagian pembelian. Jika tidak, maka kembali ke transaksi awal. Nah, setelah bagian pembelian menerima SDP yang telah disetujui oleh pimpinan tadi, bagian pembelian membuat SOP atau surat order pembelian rangkap 4. Lembar ke-1 dikirim ke supplier, lembar kedua dikirim ke bagian keuangan, lembar ketiga dikirim ke bagian gudang, dan lembar keempat disimpan sebagai arsip. Di pihak supplier, setelah menerima SOP lembar ke-1 dari bagian pembelian, supplier akan mengirimkan kembali faktur beserta barang pesanan ke bagian pembelian. Setelah bagian pembelian menerima faktur dari supplier dan barang pesanan, faktur dan barang pesanan tersebut dikirimkan ke bagian gudang. Di bagian gudang, setelah menerima SOP, faktur, dan barang pesanan, bagian gudang akan mencatat barang masuk, kemudian membuat LPB atau laporan penerimaan barang rangkap 3. Lembar ke-1 dikirim ke bagian pembelian, lembar kedua dan faktur dikirim ke bagian keuangan, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Di bagian keuangan akan menerima SOP lembar kedua dari bagian pembelian dan menerima faktur serta LPB lembar kedua dari bagian gudang. Kemudian bagian keuangan akan membuat LPK atau laporan pembelian kredit rangkap 2. Lembar pertama diserahkan ke pimpinan dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. LPK tersebut akan mendapatkan ACC atau disetujui oleh pimpinan, kemudian selesai. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.